Johnny tahu profesi tukang kayu bukan idaman wanita. Namun, Johnny berhasil menghamili 5 janda dan seorang bidan. Bagaimana caranya? Simak sampai tuntas. Tapi ingat ya, bukan untuk dicontoh. Tiap mendekati wanita, tepatnya janda, Johnny tak mengaku sebagai seorang tukang kayu. Pekerjaannya adalah menebang pohon dan membuat batang pohon itu menjadi balok kayu. Tapi kalau dilihat tampangnya sih memang bukan tampang tukang. Badannya agak gempal, bukan kurus kering. Kulitnya juga bersih, bukan hitam legam tersengat matahari layaknya tukang dan kuli bangunan. Entah bagaimana caranya Johnny menjaga kulit dan wajahnya agar tetap bersih, jauh dari kesan kuli atau pekerja kasar. Bicaranya juga santun, kalimatnya tertata rapi seperti layaknya orang terpelajar. Johnny juga pandai membaca pikiran wanita dan mengambil hatinya. Buktinya banyak janda yang takluk dengan Johnny. Bahkan ia berhasil menanam benih di 5 janda. Entah ilmu apa yang dimiliki Johnny. Meski janda-janda itu setelah nikah ditelantarkan, mereka umumnya menerima nasib. Tidak ada yang melaporkan ulah Johnny ke polisi. Namun, lain halnya dengan Mawar. Janda yang berprofesi sebagai bidan ini tinggal di Desa Boso Timur, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Mawar akhirnya membawa kasus Johnny ke polisi. Johnny ini tinggal di Desa Sumilin, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Sebelum menjadi urusan polisi, pihak keluarga Mawar sudah membicarakan dengan Johnny soal kehamilan janda berusia 39 tahun itu. Namun, Johnny terus berkelit, terus menghindar, padahal perut Mawar semakin membesar. Mawar sudah hamil 5 bulan. Kalau lahir dan belum punya suami, bagaimana kata tetangga? Bikin malu keluarga. Sementara itu, Johnny ada saja alasannya untuk menghindar dari tanggung jawab. Ia maunya enaknya saja. Giliran suruh bertanggung jawab malah kabur. Kaburnya Johnny inilah yang membuat keluarga Mawar geram. Mereka merasa dipermainkan. Adik Mawar pun melaporkan kasus Johnny ini ke Polsek Masamba dengan tuduhan tindak pidana persetubuhan. Mau dilaporin kasus pemerkosaan tidak bisa, barang buktinya sudah tidak ada. Apalagi tindakan persetubuhan itu dilakukan berulang kali dengan dasar suka sama suka. Bisa repot nanti, bisa kalah di persidangan. Berbekal laporan itu, polisi mendatangi rumah Johnny, tapi tak ketemu. Yang ada hanyalah ayah Johnny. Polisi pun membawa ayah Johnny ke Mapolsek Masamba untuk dimintai keterangan. Di depan polisi, sang ayah malah membuka aib Johnny. Menurutnya, Johnny sudah 6 kali menikah, 2 kali di Kalimantan dan 4 kali di Masamba. Wanita yang menikah dengan Johnny itu umumnya sudah hamil lebih dulu. Ketika ayahnya dimintai keterangan, anggota polisi yang lain terus bergerak mencari Johnny. Apalagi Johnny ini mengaku sebagai polisi berpangkat Inspektur 2 atau IPDA. Khawatir akan ada korban baru lagi. Tak lama kemudian Johnny tertangkap. Ia pun harus meringkuk di penjara akibat perbuatannya. Tapi ngomong-ngomong, polisi dan tentara memang salah satu profesi yang digandrungi wanita, khususnya bidan dan perawat. Apa sih sebenarnya alasannya bidan demen banget nikah sama tentara atau polisi? Mungkin ada sejumlah alasan. Pertama,
profesi bidan sangat identik dengan lingkungan pertemanan yang kebanyakan perempuan. Sebaliknya, profesi yang berbau angkatan bersenjata, entah tentara atau polisi, identik dengan lingkungan pertemanan yang kebanyakan laki-laki. Nah, karena lingkungan mereka ini kurang majemuk, tentu ada kebutuhan lebih untuk mendapatkan perhatian dari seseorang dengan tipe yang sangat berlainan tersebut. Kedua, bidan dan polisi atau tentara sama-sama harus siap sedia kapan saja serta dalam keadaan apapun untuk melaksanakan tugasnya. Keduanya pun sama-sama nggak punya jam kantor yang pasti. Mungkin karena kesamaan inilah mereka akhirnya memiliki perasaan senasib, sehingga pasti lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Ketiga, bidan atau perawat identik dengan perempuan yang telaten dalam merawat keluarga dan anak-anak. Bisa diandalkan dalam hal tersebut. Sementara profesi angkatan bersenjata dikenal sebagai pekerjaan yang mampu memberikan keamanan. Jadi saling melengkapi. Itu hanya kira-kira loh. Alasan pastinya ya tanya aja ke mereka, mereka yang menjalaninya. Sebagai penutup, saya ingatkan pesan dari Bang Nabi. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah.